Halo teman-teman semua, jumpa lagi di vlog Andi Hendrayana. Sebelumnya mohon maaf ya lahir dan batin, minal izin wal faizin. Selamat berhari lebaran walaupun sudah telat beberapa hari. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan gimana kue-kue lebarannya, masih ada atau sudah habis semua? Sudah dimakan ya kue lebarannya mungkin. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya bikin konten yang ya santai saja, menikmati panasnya matahari teman-teman pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini. Teman-teman, saya ingin berbicara bahwa nge-YouTube itu ternyata tidak semudah apa yang kita harapkan ya, khususnya saya gitu yang menggarap YouTube. Tapi jika kita benar-benar ingin full di YouTube, rasanya begitu berat teman-teman. Apalagi sekarang YouTube-nya sedang diobrak-abrik sama yang punyanya, karena sedang ada perubahan perombakan algoritma, dan YouTube juga sudah ada YouTube Short juga yang bisa mempengaruhi algoritma YouTube yang sudah ada teman-teman. Jika kita mengharapkan YouTube, rasanya sulit teman-teman kalau ingin fokus hanya di YouTube saja. Akan sangat sulit, apalagi kita baru mau bikin channel, kita baru mengembangkan YouTube, itu sangat sulit. Apalagi kontennya hanya sekedar biasa-biasa saja, itu tidak mudah teman-teman untuk bisa menaikkan jumlah viewers kita ya, dan subscriber juga. Karena orang-orang mungkin melihat ingin ada konten-konten yang beda dari yang lain dan cukup menarik, mungkin itu bisa berhasil dan sukses menjadi seorang YouTuber. Tapi kalau konten hanya biasa saja itu sangat sulit. Jadi ya, apalagi sekarang YouTube-nya sudah bersaingan dengan TikTok gitu ya. Dan TikTok itu viewersnya lebih banyak daripada YouTube gitu. Jadi YouTube jumlah penggunanya untuk video ya, aplikasi video itu TikTok nomor 1 dan YouTube yang nomor 2 gitu. Teman-teman, saya melihat banyak sekali konten kreator yang sudah banyak subscribernya, bahkan jutaan, tapi malah vakum gitu. Apalagi kita konten kreator yang baru nyemplung di per-YouTubean ini, merasa gimana ya, rasanya lanjut atau enggak gitu nge-YouTube ini. Karena melihat banyak sekali yang sudah vakum dari dunia YouTube ini, kita jadi berpikir bahwa sebaiknya kita mencari pekerjaan yang lain aja gitu ya, karena sudah gak worth it lagi begitu YouTube. Mungkin ada beberapa channel YouTube yang bisa bertahan dari gejolak ini ya, atau istilahnya itu algoritma naik turunnya YouTube ini mungkin tidak terasa untuk konten kreator yang besar, ataupun ada juga pengaruhnya untuk konten-konten kreator yang sudah besar. Tapi kalau sudah kokoh, sudah punya subscriber yang setia, mungkin bisa aja masih bisa menghasilkan cuan ya, walaupun tidak sebanyak waktu belum ada munculnya TikTok itu. Tapi kalau sekarang sudah ada TikTok, jadi sehingga algoritmanya pun berkurang. Saya sering lihat teman-teman konten kreator yang sudah banyak viewersnya, sudah banyak subscribernya, tapi akhir-akhir ini jumlah penontonnya cuma sedikit doang. Tapi mungkin untungnya orang tersebut penghasilannya bukan hanya di YouTube, mungkin ada juga usaha yang lain. Jadi sehingga tidak terlalu pusing dengan masalah YouTube ya. Apalagi kalau usahanya tidak hanya satu, mungkin banyak juga, atau ada juga endorse yang masuk, itu bukan hal yang terlalu memberatkan gitu ya, ketika algoritma YouTube sudah mulai menurun untuk semua kalangan konten kreator ya, baik yang sudah besar ataupun yang masih mengembangkan. Itu yang terasa itu yang masih mengembangkan sebenarnya. Ingin dapat monet aja sulitnya minta ampun, harus memenuhi 4000 jam tayang, harus 1000 subscriber. Itu kan buat konten pemula itu sangat luar biasa sulitnya, apalagi dengan ya gear yang seadanya gitu, dengan konten yang sederhana. Itu rasanya memang tidak mudah teman-teman. Tapi setidaknya kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk berikhtiar, walaupun memang ya kenyataan itu tidak bisa bohong teman-teman, tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Dan saya pun merasakan teman-teman, ternyata bangun channel ini tidak segampang itu. Apalagi saingannya begitu banyak orang juga yang ingin mencari keberuntungannya di per-YouTubean ini. Ada yang berhasil, ada yang masih berusaha, ataupun ada juga yang sudah belum berhasil tapi sudah tumbang di tengah jalan, pasti banyak juga. Dan ya mungkin orang mikirnya juga, YouTube hanya sekedar iseng-iseng saja atau enggak dijadikan sebagai penghasilan utama ya, untuk penghasilan gitu. Tapi kalau saya sendiri sih, saya masih berusaha teman-teman, walaupun ya itu tadi berat memang. Tapi ya kalau bisa berhasil ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Mungkin bukan rezekinya di YouTube, mungkin di tempat yang lain gitu teman-teman. Tapi ya enggak apa-apa. Saya juga hanya sekedar berikhtiar teman-teman. Saya juga gak yakin apakah ini bisa lanjut atau enggak YouTube ini. Karena ya saya rasa itu tadi dari awal saya bicara, bahkan ada yang konten kreator yang udah banyak subscribernya, sudah banyak viewersnya, bahkan malah ada yang sudah jutaan tapi penontonnya kok menjadi sedikit ya, aneh juga gitu. Saya melihat di sana apakah saya masih lanjut atau enggak, ya saya tidak tahu. Jadi gimana sekarang, gimana mood aja. Kalau saya mood untuk bikin video ya saya bikin, kalau enggak ya enggak. Dan mudah-mudahan saya bisa punya penghasilan yang lain yang lebih baik dari apa yang sedang saya ikhtiarkan saat ini. Amin, mudah-mudahan ya teman-teman. Mohon doanya juga, semoga apa yang saya cita-citakan, apa yang sedang saya usahakan saat ini bisa tercapai. Dan ya itulah teman-teman. Dan buat teman-teman yang sama juga yang sedang berusaha untuk membangun channel YouTube, ya gimana ya, saya rasa jangan diutamakan untuk penghasilan itu dari YouTube ya, karena ya seperti itulah sulitnya gitu. Usahakan kita punya penghasilan di luar selain YouTube gitu ya. Lebih banyak usaha lebih bagus teman-teman. Jadikan YouTube ini adalah sebagai sampingan saja, bukan hal yang utama untuk meraih cuan di YouTube ini. Mungkin orang-orang sudah ada yang sukses di YouTube, tapi belum tentu kita bisa sama keberuntungannya dengan mereka-mereka yang sudah berhasil sukses di YouTube ini. Ya itulah teman-teman, obrolan ngawur saat ini pagi hari menjelang siang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang acak-acakan ini. Saya ingin sebatas ngobrol saja teman-teman, untuk mengisi beranda yang ada di channel saya. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Jumpa lagi di vlog selanjutnya. Ini pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menjalani hidup, tetap semangat. Walaupun kita memang kadang sedang berada dalam tekanan di dunia ini. Ya namanya juga hidup di dunia, tempatnya memang seperti ini, tempatnya ujian bagi kita sebagai manusia. Tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Wassalam.